Kemudian kita juga melihat bagaimana penanganan fisioterapi pada ischiadia berdasarkan dari perjalanan penyakit. Nah, perjalanan penyakit itu selalu saya sampaikan bahwasanya sebuah penyakit itu akan mengikuti perjalanan mulai dari akut, subakut, dan kronis. Tentu kalau kita melihat ya sebenarnya patologi setiap kasus berbeda-beda, tetapi kita bisa mengambil sebuah prinsip dari mana kita mengambil pengambilan keputusan ini dasarnya dari apa, ya, dari patologinya, kemudian dari pemeriksaan yang kita dapatkan, ya, contoh misalkan kalau pada saat kita palpasi ternyata kita menemukan adanya perbedaan temperatur permukaan kulit antara bagian yang mengalami lesi patologis dan bagian yang sehat, berarti itu ada masalah pada vaskularisasinya. Kalau vaskularisasi, maka pendekatan TENS yang kita gunakan harus menggunakan pendekatan TENS yang segmental simpatis. Tetapi kalau berdasarkan keluhan pasien, sifat nyerinya itu adalah tumpul, mulai seperti tertarik, jarem, pegel, linu, ya. Sifat-sifat nyerinya itu tumpul, berarti kita bisa menyimpulkan ini masalahnya adalah pada myofascial. Nah, kalau myofascial maka pendekatan TENS yang kita berikan adalah pendekatan segmental somatis beserta dengan pengaturannya. Sehingga antara pengaturan antara TENS yang segmental simpatis dengan segmental somatis tentu akan berbeda. Gitu. Nah, kemudian dari semuanya ada setelah TENS ini ya, TENS selesai gitu kan, kita juga bisa melihat kalau itu problemnya ada di sarafnya, konduksi sarafnya, maka kita bisa menggunakan beberapa teknik ya seperti pemblokiran dengan menggunakan interferensi atau menggunakan iotoporesis. Ya, kita bisa menggunakan arus diadinamis dengan memasukkan ion-ion ke dalam saraf. Ion ke dalam saraf. Ionnya yang bisa kita pakai bisa itu berupa ion natrium yang terkandung di dalam natrium diklofenat. Merek dagang yang terkenal adalah Voltaren. Tapi kalau kita mau memasukkan ion kalium yang bermuatan negatif, kalau natrium tadi muatannya positif, sedangkan kalium ini muatannya adalah negatif, ya, ini terkandung di dalam kalium diklofenat. Merek dagang yang terkenal adalah Ferden. Ya, tinggal gelnya dioleskan saja di tergantung ya. Kalau natrium maka dia diletakkan di bawah elektrode negatif karena dia natrium itu kan ion positif. Untuk bisa masuk ke dalam kulit dia harus didorong oleh elektrode yang bermuatan negatif. Ya, kalau kita menggunakan diadinamis, ya, kita menggunakan diadinamis. Kemudian kalau ion yang ingin kita masukkan adalah kalium, ya, menggunakan merek dagangnya itu adalah Ferden, maka ion kalium Ferden ini kita letakkan di bawah elektrode positif karena kebalik ya, masuk itu dikarenakan adanya tolakan, ditolak. Saya kadang-kadang harus menulis. Saya ulangi lagi ya. Ion natrium, ya, ini muatannya adalah positif, ya, ion natrium positif. Maka dia harus diletakkan pada elektrode yang memiliki muatan positif. Ya, ini adalah kulit. Kenapa? Supaya antara positif dan positif ini saling tolak menolak, ya,
sehingga ion natrium ini dia bisa masuk ke dalam kulit. Ya, kalau ion natrium ini diletakkan di elektroda negatif, nanti malah natriumnya nempel di elektroda malahan. Gitu. Ya. Nah, kalau kita mau memasukkan ion kalium, ya, kalium, ya. Kalium ini muatannya negatif, ya. Supaya dia masuk ke dalam kulit, maka kita harus letakkan di dalam elektroda yang negatif, gitu ya. Nah, yang positif ini di kabel itu kodenya warna merah, ya kan? Kalau yang negatif ini di elektroda kode warnanya adalah hitam. Ini hanya berlaku untuk yang arus sifatnya arus arah, yaitu dia dinamis. Ya, dia dinamis. Kalau kita mau menggunakan TENS, ya arusnya adalah arus TEN itu adalah arusnya adalah AC bolak-balik. Nggak bisa kita gunakan untuk iontomoporesis, ya, teknik iontomoporesis nggak bisa kita gunakan kalau menggunakan TENS. Jadi suatu hal yang aneh kalau di klinis, manakala kita menjumpai seorang fisioterapis yang senior, arus yang digunakan TENS di bawahnya diolesi Voltaren. Itu sesuatu hal yang konyol. Ya, konyol. Kecuali kalau memang gel Voltaren itu langsung diaplikasikan sebagai gel ultrason, itu malah masuk akal. Kalau menggunakan ini lucu, ya, gitu ya. Nah, kan tindakan kita adalah tindakan yang rasional. Oke, itu sekelumit cerita tentang kemarin. Saya lupa, ini sudah saya ceritakan atau belum? Belum. Sudah. Karena nggak saya ceritakan. Oke, baik. Nah, kemarin kita sudah mempraktekkan bagaimana mengoperasionalkan TENS, ya. Tentu operasional TENS itu sebenarnya mudah sekali. Yang cukup membuat rumit itu hanyalah bagaimana antara kita mengetahui problem pasien dengan setting arusnya, sehingga ini menjadi konsisten ya, antara tujuan yang ingin kita capai dengan setting pengaturan alatnya, pengaturan arusnya, bagaimana mengatur fase durasinya, kemudian jenis arus gelombang yang kita pilih, ya, kemudian CC atau CV yang kita pilih, kemudian apalagi frekuensi yang kita pilih, gitu kan? Frekuensinya apa? Frekuensi rendah atau frekuensi tinggi, itu kan dipengaruhi dari si individual pasien tersebut, ya, begitu. Itu cerita idealnya di kampus, tapi begitu nanti di klinis, fisioterapis itu sudah membuat mode paket 1, paket 2, paket 3. Biasanya cuma kalau nggak 3 cuma 2 aja. Isinya ya itu aja, mau modelnya nyerinya bagaimanapun, ya pokoknya T-nya itu. Kalau nggak ambil paket 1 ya paket 2. Ya seperti kita ke McDonald, paket 1 atau paket 2. Tidak ada pilihannya. Jadi itu paket 1 lebih enak atau paket 2 itu kan? Ya kan kalau kita terbiasa, yang sudah punya anak kecil sudah terbiasa dampingi anak kecil drive thru gitu kan, di McDonald atau di KFC itu kan paket 1 atau paket 2. Begitu juga kita men-setting tank di klinis itu juga begitu. Isinya cuma paket 1 sama paket 2. Nggak ada fase durasinya bagaimana, CCCV-nya nggak diurus kaitannya dengan kondisi pasien saat ini, ya. Ya, boro-boro Pak pasiennya banyak gitu ya. Ya, pasiennya banyak, pasien bulan lalu ada, pasien tahun yang lalu juga masih, sekarang masih ada juga gitu kan. Ya, itu masalah kita gitu kan. Oke, baik.
pada hari ini kita akan praktek lagi typing, ya. Typing, tapi sekali lagi kalau kita bicara tentang isiabia, ada yang kemarin kausannya adalah masalah struktural, ya. Struktural ini berarti ada problem pada vertebra, ya, pada vertebra, gitu kan. Kemudian bisa juga dikarenakan ada masalah pada piriformisnya, ya. Nah, kemudian di vertebra ini sendiri banyak, ya, masalahnya, mulai dari HMP-nya, kemudian mungkin spondylosisnya, kemudian bisa spondylolistesisnya, ya. Kemudian dari sini, ya, nanti ini akan mempengaruhi typing yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada miofasialnya. Problem miofasial ini bisa dirasakan pada sepanjang segmen somatisnya, ya, segmen somatis dari kasus iabia itu sendiri. Oke, kemudian berikutnya, sehingga nanti kita ini di fase akut, ya. Untuk yang fase akut ini rekomendasi, banyak yang merekomendasikan berupa tindakan manual dan mobilisasi, ya, baik manual mobilisasi pada vertebranya maupun manual mobilisasi pada saraf ischiadicusnya. Kita bisa melakukan teknik LTT, ya, teknik LTT, termasuk kita bisa menangani variasi dari mobilisasi saraf, tergantung dari pada saat kita menemui pasien ischia tersebut, problemnya ada di mana. Apakah problemnya ada di dura mater dan medula spinalisnya, ataukah problemnya ada di serabut akar sarafnya, atau problemnya ada di sepanjang perjalanan saraf medianusnya. Sehingga kita harus spesifik menemukan titik masalah itu ada di mana pada saat kita menangani kasus ischia. Oke, kemudian yang lain ini dengan menggunakan arus TENS, gitu ya, pada fase akut. Kemudian yang lainnya lagi bisa dengan menggunakan tapping, ini pada fase akut, ya. Kemudian di fase akut ini, saya kira ini. Kemudian di fase kronis ini lebih banyak kita bicara tentang exercise. Nah, exercise pada fase kronis ini terbagi menjadi beberapa tipe, ya. Yang tipe yang pertama kali, ya, yang sekarang ini sudah menjadi tren dan viral di dunia fisioterapi. Setiap penanganan kasus saraf tepi itu selalu menggunakan tindakan endurance, latihan endurance, latihan daya tahan. Daya tahan apa? Mulai dari yang pertama adalah daya tahan kardio respirasi, ya, kardio respirasi. Nah, permasalahan daya tahan kardio respirasi ini akan sangat cocok sekali manakala kita menemui kasus ischia yang juga disertai adanya masalah vaskularisasi. Ya, kalau di luar negeri penanganan permasalahan saraf tepi yang juga melibatkan adanya gangguan vaskularisasi, ya, itu pasti tindakan utamanya adalah latihan endurance. Kalau exercise, endurance itu adalah exercise. Kenapa? Karena
di luar negeri itu orang-orang di negara maju berpikir lebih baik meningkatkan vaskularisasi itu dari dalam dibandingkan dengan meningkatkan vaskularisasi dari luar. Ya, seperti itu. Kalau di Indonesia itu tipikal orang-orangnya adalah lebih senang meningkatkan vaskularisasi dari luar. Contohnya apa? Contohnya kalau orang-orang negara maju menemui masalah ischial biasa saja, dia pasti akan latihan kardiorespirasi. Ya, kardiorespirasi ini yang paling cocok adalah latihan endurance kardiorespirasi di atas treadmill. Tidak disarankan, di atas ergocycle. Ya, bukan di atas treadmill. Kalau di atas treadmill berjalan itu banyak sekali pasien ischial dia yang akan keluhan nyerinya akan meningkat pada saat berjalan di atas treadmill, sehingga bagusnya menggunakan ergocycle. Ya, itu. Nah, dengan exercise maka akan terjadi peningkatan temperatur dan vaskularisasi dari dalam. Ini sangat berbeda dengan orang-orang Indonesia yang lebih senang meningkatkan temperatur itu dari luar. Contohnya apa? Memberikan SUD, memberikan IR, kompres hangat. Bu, nanti kalau di rumah dikompres ya, kalau keluarnya nanti kompres hangat. Tidak ada yang latihan di gym. Kemudian, Bu, kalau di rumah punya sepeda ya, sepeda Bu, ya 5 kilo lumayan lah gitu kan. Sepeda di rumah gitu kan. 5 kilo. Wah, belum apa-apa, berarti belum bisa tambah lagi Bu, paling nggak setengah jam. Ya, habis itu kuliner ya boleh gitu kan. Ya, gitu. Nah, di negara maju lebih dia orientasi adalah peningkatan temperatur dan vaskularisasi itu dari dalam. Ya, sehingga kita tahu pada saat tubuh manusia itu melakukan aktivitas fisik pasti akan terjadi peningkatan temperatur. Ya kan? Itu. Saya pernah membaca artikel zaman saya kuliah dulu gitu kan. Itu pikiran saya dicuci habis-habisan sama Pak Slamet Marjono. Kalau mungkin yang Semarang masih kenal gitu kan. Ya, Pak Slamet Marjono itu tipikal fisioterapis yang tidak supervisis minded kecuali tank. Tank itu pun hanya untuk fase akut saja. Kalau sudah kronis itu subakut dan kronis itu mesti harus menggunakan yang exercise. Karena itu tadi, karena dengan melakukan exercise otot berkontraksi, otot akan menghasilkan kalor, panas, ya kan? Kalau yang suka olahraga tahu itu, kalau yang nggak pernah olahraga ya nggak tahu. Makanya besok liburan hari Sabtu Minggu Senin olahraga. Ya minimal naik gunung ke Bukit Mongkrang gitulah. Ya kan? Bukit Mongkrang. Okay. Nah, dengan olahraga maka otot kita berkontraksi, kontraksi otot itu akan menghasilkan kalor sehingga kita akan merasa tubuh kita menjadi panas. Dan panasnya dihasilkan dari kontraksi otot ini adalah general seluruh tubuh. Ini sangat berbeda sekali dengan upaya peningkatan dari eksternal, yaitu menggunakan SWD dan menggunakan IR. Menggunakan SWD dan IR, ya, panasnya itu hanya di bagian yang dipanasin doang. Kalau kita pasang diplot atau monoplot atau flexiplot di punggung kita menggunakan SWD, maka yang akan itu cuma punggung boyoknya dua, tungkainya ini enggak. Padahal keluhan tentang ischialgia ini masalahnya dari punggung sampai dengan tungkai, sehingga proses peningkatan temperaturnya itu kalau menggunakan SWD dan menggunakan IR hanya di sini saja. Atau mungkin ada mahasiswa yang beralasan, loh Pak, kalau kita menggunakan IR yang 6 lampu itu kan dari punggung sampai dengan kaki bisa. Oh iya bisa. Tapi pertanyaannya adalah
seberapa lama sih efek IR dalam meningkatkan temperatur? Itu jadi judul. Gak ada yang meneliti. Gak ada yang meneliti kata itu. Efek IR dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan temperatur ya kan, pada keluhan apa? Nah, tak bocorin. Ini nanti ya kan, desain yang dipilih itu adalah time series. Pernah mendapat penjelasan metodologi time series belum? Belum pernah. Iya, kebanyakan online. Time series ini adalah mengevaluasi secara periode. Jadi misalkan setelah di IR nanti dicek 10 menit, kemudian 30 menit, kemudian 60 menit, kemudian 120 menit. Ini di IR. Terus alat mengecek temperaturnya pakai apa? Temperatur superficial aja, jangan temperatur yang dalam. Kita nggak bisa temperatur dalam. Temperatur superficial juga menggunakan itu loh, termometer, termogan. Nah, ditembak aja ini ya, boyoknya set, ini ditembak aja set. Nanti pada 10 menit, 20 menit, 60 menit, 120 menit. Nanti bandingkan antara menggunakan IR dengan menggunakan exercise di atas ergo cycle. Kalau nggak bisa kasus isian dia pakai subjek teman sendiri, mahasiswa, ya kan? Pakai subjek sendiri teman mahasiswa yang sistem peredaran darahnya masih normal, masih bagus. Ini sebenarnya IR itu bertahan berapa lama sih dibandingkan dengan exercise? Jangan-jangan nanti 10 menit doang temperaturnya sudah kembali normal. Bandingkan dengan olahraga. Ini sudah jadi judul skripsi. Kalau Pak Yuka sih, Pak Yuka harusnya dari kemarin sudah tampil ini. Lawang kapan mengumpulkan judul skripsi Pak Yuka nggak tahu. Gak usah pakai kasus sosialgia. Kalau kita kesulitan mencari kasus sosialgia, pakai mahasiswa sendiri atau pakai adik tingkat anak D3 atau D4, nanti ngambil datanya di lab. Itu kan. Jadi judul skripsi. Ada minat mengubah judul skripsi? Tidak ada. Kalau berkesempatan berminat saya Pak. Menarik sih Pak itu Pak. Bandingkan aja nanti IR. Loh Pak, IR itu kan panas superficial. Ya sudah, bandingkan dengan SWD yang panas lebih, efeknya lebih dalam, lebih deep. Bandingkan dengan yang exercise. Tembak saja nanti pakai termogan. Kulitnya lebih panas yang mana, bertahan sampai berapa lama. Ya nanti ketemu jawabannya sendiri. Itulah ya, pola pikirnya ilmiah. Pertama kardioresirasi. Kardioresirasi ini kan memperbaiki vaskularisasi secara general. Kemudian yang kedua, endurance ini bisa adalah endurance muscle atau daya tahan otot. Nah, daya tahan otot ini ada dua, ada daya tahan otot statis dan ada daya tahan otot dinamis. Contoh yang paling gampang, latihan daya tahan otot statis adalah saudara melakukan plank, core stability yang plank kepada pasien. Itu kan pasien ini kan tahan ini berapa lama? 1 menit. Ya besok kunjungan yang akan datang harus bertahan 2 menit gitu kan. Wah ini kan ototnya itu ya sampai kencang, otot perutnya kencang, lumbanya kan juga kencang sekali pada saat gerakan plank, ya kan? Semuanya sudah tahu kan?
Gerakan plank sudah tahu semuanya kan? Tahu Pak. Nah, sampai Alif juga nggak tahu. Tak usir dari kelas saya. Ya gitu. Lah kalau mau mengaplikasikan dinamisnya ya berarti tinggal plank turun naik gitu kan? Planknya tuh plank turun, plank naik. Itu kan berarti kan dia dinamis. Tapi kalau plank terus bertahan dia berarti statis. Contoh yang lain misalkan kita melatih pasien berdrop. Berdrop, anjing burung anjing. Ya, maksudnya burungnya punya anjing gitu kan. Nah, anak yang burungnya punya anjing atau anjingnya punya burung. Anjing laki. Burungnya anjing atau anjingnya burung. Berdrop. Ya kan kita kan gini. Yang satu stabilisasi tapi sudah sampai kan diminta gini kan. Iya. Nah, kalau statis ya berarti pasien kita minta gini terus. Sampai berapa lama? Ya kita hitung. Ya pakai stopwatch. Ya kan ini kan statis terus ini pasiennya kan. Tinggal kita hitung. Ya pakai stopwatch sampai berapa lama? Pasiennya 1 menit sudah nggak kuat ya sudah oke. Berarti kita sedang melatih daya tahan endurance otot yang statis. Tapi kalau kita mau melatih daya tahan yang dinamis itu adalah gerakannya harus berulang-ulang. Ya pasien minta ini terus hitungannya sampai berapa kali? Ya sampai 80 kali ya sudah dihitung sampai 80 kali. Itu praktek berdrop-nya. Ya kita tinggal kan bisa dia selama ini saudara pahamnya ini yang paling bagus, yang paling ideal adalah core stability. Ya sudah. Saudara hafal core stability-nya apa? Hafalnya cuma plank sama berdrop doang. Itu sudah dipraktekkan sudah bagus. Tapi kita mau melatih yang endurance-nya otot yang dinamis atau yang statis. Fisioterapis yang sedang menangani exercise ya, dimanapun saya ketemu fisioterapis, jangankan fisioterapis di rumah sakit biasa, pembimbing praktek CE, CI, pembimbing praktek itu ngajarin mahasiswa itu nggak pernah pakai alat ukur apapun. Nanti ya dek ya, core stability ya. Ya sudah lakukan plank. Oke, pasien diminta plank. Sampai berapa lama toleransi pasien? Itu selalu yang diomongkan fisioterapis. Lah kalau saya jadi CE, dek mahasiswa praktek latih core stability plank. Berapa lama? Dihitung.